Ini adalah Legion Pro 7i, laptop gaming flagship Lenovo yang kalau dari tampilan kayaknya nggak bawa upgrade yang signifikan ya. Tapi bro, speknya nggak main-main. CPU-nya Intel Core i9 13 Gen HX series plus GPU-nya RTX 4080 plus SSD 2TB NVMe Gen 4. So langsung aja kita bahas and let's check it out. Sesuai yang kita singgung di awal, laptop ini tuh masih bawa desain yang terbilang identik sama laptop Legion generasi sebelumnya. Yang looksnya emang udah kelihatan cakep, makanya nggak banyak upgrade kan. Paling upgrade-nya tuh upgrade minor, contohnya di bagian exhaust yang kini lakukannya terasa dibuat makin tegas. Jadi kesan stealth dan elegan khas Lenovo Legion tuh bener-bener kerasa di laptop ini. By the way, unit yang kita review ini berwarna onyx gray dengan dimensi 36x26 cm. Serta bobotnya di 2,8 kg yang ketika dimasukin ke dalam tas buat dibawa kemana-mana bakal lumayan bikin capek punggung sih jujur aja. Buat spesifikasi utama, CPU-nya pakai Intel Core i9 13900HX yang merupakan CPU generasi terbaru dari Intel ya, dengan performa yang super kenceng, 24 core tapi tetap efisien. GPU-nya RTX 4080 full power dengan TGP up to 175 watt. Masuk ke bagian layar, dimensinya 16 inch beresolusi WQXGA, panelnya IPS dengan tingkat kecerahan sekitar 500 nits yang juga udah dilapisi lapisan anti glare. Kualitasnya buat di mata gue sih mantep banget ya, akurasi warnanya akurat dengan detail yang cakep. Coverage color gamutnya pun udah 100% sRGB. So buat main game dengan kualitas grafis tingkat atas kayak Hogwarts Legacy bakal kerasa cantik banget dari cakupan warna maupun detailnya. Plus refresh rate-nya udah 240Hz, bikin experience gaming makin smooth dan minim banget screen tearing. Jadi ya emang nih laptop benar-benar ditunjukin untuk high performance gaming sih menurut gua ya. Keyboardnya pun dirancang dengan layout full size yang juga tentu udah dilapisi RGB backlit per key. Feel penggunaannya buat main game terasa cukup nyaman dengan feel yang sedikit clicky meskipun bukan merupakan mechanical keyboard. Travel distance-nya ada di 1,5 mm dengan tombol WASD yang swappable alias bisa di customize. Buat I/O portnya nih laptop udah lengkap banget mulai dari USB Type A, Type C, 3.2 yang dua diantaranya udah support power delivery 140 watt. Ada juga HDMI 2.1 sampai RJ45. Buat konektivitas tentunya laptop ini udah dibekali Wi-Fi 6E yang udah support triple band sekaligus dan Bluetooth 5.2 ya. So it's good enough ya. Untuk storage-nya menarik nih, Lenovo udah kasih laptop ini 2 storage NVMe Gen 4 sekaligus. Nggak satu-satu, kapasitasnya sendiri sama-sama 1TB tapi dengan speed yang beda ya. SSD utamanya yang juga dijadiin sebagai sistem, speednya ada di kisaran 6000-an Mbps. Sementara untuk secondary storage ada di kisaran 4000-an Mbps. Udah oke lah kelas SSD utamanya nih punya speed yang hampir mentok SSD Gen 4 ya. Lebih lanjut untuk memorinya udah DDR5 32GB berfrekuensi 5600 MHz. Feel multitasking, pindah-pindah apps dari game ke productivity kerasa smooth dan optimize banget di laptop ini. Lanjut ke hal paling penting di sebuah laptop gaming ya, yaitu performa. Pertama, pastinya kita lakuin pengujian stress test di laptop ini pakai Cinebench R23 yang kita looping 10 kali berturut-turut dengan suhu ambient di 25 derajat Celcius. Dan perlu kalian tahu, ini tuh bukan laptop pertama dengan i9 13900HX yang pernah kita review di lab kita ya. Ada juga beberapa laptop lain yang pernah kita review. Termasuk ada juga Predator Helix yang juga kerasa kenceng banget performanya buat sebuah laptop ya. Dan ternyata surprisingly performa laptop tersebut bisa dilangkahin sama nih laptop dengan gap yang lumayan. Artinya apa? Menurut kita sih ya emang ditanamkannya AI chip yang diklaim Lenovo untuk bisa maksimalin potensi performa di beberapa laptop gamingnya tuh bukan sekedar gimmick doang. Emang ada kok manfaatnya buat ngeboost performance ya, meskipun ya impactnya nggak bisa dibilang gede-gede banget. Tapi emang
yang penting ada gitu impactnya gitu kan, termasuk di laptop satu ini. Ditambah lagi cooling solution yang gua rasa makin niat gitu ngerancangnya. Pakai Legion Cold Front 5.0 yang juga udah dilengkapi vapor chamber teknologi, bikin efisiensi pembuangan panas di laptop ini tuh makin bagus lagi. Ya kalian bisa lihat lah ya dari data yang kita punya di sini. Potensi gaming performance-nya juga udah nggak perlu ditanya lah ya. Penggunaan GPU RTX 4080 plus Intel 13 Gen HX series di laptop itu udah bikin hampir semua game yang ada di market saat ini bisa dimainin dengan lancar di settingan rata kanan resolusi native-nya. Game kayak Far Cry 6, F1 2022, Cyberpunk udah nyaman banget dimainin di laptop ini dengan experience yang smooth. Terus kayak game Hogwarts Legacy juga udah bisa lancar banget dimainin di atas 100-an FPS dengan temperatur GPU yang gua rasa nggak begitu panas ya untuk GPU-nya ya, bukan CPU-nya. Cuma di kisaran 77 derajat Celcius aja average temperaturnya. Terus untuk game kompetitif kayak Valorant, buset dah, tumpah-tumpah cuy. 500-an FPS juga nyampe di laptop dengan catatan WiFi kalian juga harus super stabil ya pastinya ya. Lanjut ke pengujian sintetik lain yaitu 3D Mark, mulai dari Firestrike. Performanya nggak nanggung, skornya ada di kisaran 30.925 poin. Sementara untuk grafik skor ada di 40.588 poin. Skenario lain gimana? Sama tingginya, pokoknya potensi CPU GPU ini udah emang levelnya hampir mentok kanan di sebuah laptop ya. Dan pastinya dengan spek yang hampir rata kanan kayak gini dari CPU, GPU sampai displaynya, gua sih expect pasti ada beberapa content creator yang bakal pakai nih laptop. Makanya kita juga lakukan pengujian rendering test di laptop ini. Pertama pakai Premiere Pro 2023 dengan skenario yang biasa kita pakai ya, 4K 1 menit H264 dengan triple layer effect. Hasilnya nih laptop cuma habisin waktu render selama 50 detik aja. Gokil, keren banget sih ini. Kenceng banget. Mantap pokoknya. Sementara buat software 3D kayak Blender, render time by GPU-nya juga kenceng, cuma 11 detik bro. V-Rise juga sama, tinggi banget skornya. Gila sih, ini sebuah laptop tapi skornya bisa setinggi itu. Kayak cita-cita lu. Terakhir ke baterai test. Secara teknis nih laptop didukung baterai yang cukup gede ya di kelasnya, di 99,9 Wh, yang ternyata dengan spek kayak gitu kalian harus turunin ekspektasi berlebih soal daya tahan baterainya. Kalau dipakai harian sih ya mungkin bisa cukup panjang ya. Tapi kalau dari pengujian kita di PC Mark 10, ini laptop cuma punya daya tahan baterai sekitar 3 jam 24 menit doang. Itu dengan skenario modern office ya. Jadi mau nggak mau ya kalau misalkan lu pakai laptop dan lu merupakan orang yang punya mobilitas tinggi, tiap hari pokoknya wajib bawa charger biar nggak kerepotan kalau misalkan di tengah hari habis baterainya. Oke, kita ke kesimpulan ya. Buat siapa sih cocoknya nih laptop? Pertama yang pasti para gamers ya, yang punya budget unlimited untuk membeli sebuah laptop gaming hampir mentok kanan dengan style yang cukup minimalis tapi tetap punya performa maksimalis. Lux laptop ini sekilas punya style yang sama kayak Legion generasi sebelumnya ya, tapi dengan peningkatan performa yang nggak nanggung. Experience gaming yang nggak perlu ditanya lah, sana sini nyaman dengan settingan mentok kanan native resolution. Dengan harga retail sekitar 55 jutaan rupiah, kalau gua lihat di official store Nvidia GeForce ID, gua rasa ini harga yang masih oke kok, dengan potensi performa dan experience yang akan kalian dapetin di laptop ini. Konfigurasi SSD 2TB plus RAM 32GB di laptop ini pun secara nggak langsung kasih kode ke kalian kalau kalian beli ini laptop, ya udah tinggal pakai aja, udah nggak perlu lagi upgrade A, B, C dan D di awal. Karena ya dengan konfigurasi kayak gini mestinya udah proper banget untuk dipakai macam-macam kebutuhan zaman sekarang ya, mulai dari gaming sampai content creator. Dan satu hal lagi yang gue suka di laptop ini ya, laptop ini tuh potensi performanya bakal lebih gede lagi kalau misalkan kalian punya tuningan yang tepat untuk overclock CPU dan GPU-nya ya. Kalian tinggal masuk Lenovo Vantage, terus buka thermal mode setting, lalu klik custom mode. Nah di situ kalian bisa atur tuh performa yang kalian mau naikin seberapa kenceng. Tapi ingat, hati-hati untuk gunakan fitur ini ya. Takutnya tuningnya terlalu berlebihan jadi malah bikin problem di laptop ini ya. Jadi hati-hati, be careful, oke? Hal yang mungkin harus kalian pertimbangkan cuma satu sih, yaitu panelnya. Dengan harga segini masih cuma pakai IPS doang, belum pakai panel mini LED. Ya mungkin kita berharapnya semoga aja ke depannya di generasi selanjutnya di harga segini panel mini LED itu udah
bakal banyak dipakai di laptop-laptop gaming flagshipnya ke depan gitu kan. Oke, maybe sampai sini dulu review Lenovo Legion Pro 7i 2023 kali ini. Ada yang mau berpendapat atau ada hal yang mau diobrolin bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pemchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.